mulai. Adakah yang absen hari ini atau tidak masuk? Insya Allah hadir semua, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah yang Maha Esa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita masuk, materi barisan dan deret aritmatika akan disampaikan melalui PowerPoint. Silahkan kalian perhatikan, kalian pahami. Nanti yang kurang dipahami kalian bisa bertanya. Barisan dan deret. Sebelum kita lebih tahu tentang apa sih itu barisan aritmatika, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu barisan bilangan. Kita kasih contoh. Yang pertama yaitu seorang karyawan bernama Laderodo pada awalnya memperoleh gaji sebesar 600.000. Selanjutnya, setiap bulan berikutnya gaji yang diperoleh bertambah 5.000. Jika kita susun gajinya itu mulai bulan pertama adalah sebagai berikut. Pada bulan pertama, dia menerima gaji sebesar 600.000. Di bulan kedua, dia menerima gaji sebesar 605.000. Di bulan ketiga, dia akan menerima gaji sebesar 610.000 dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama, berapa gaji Laderodo pada bulan ke-6? Dan pertanyaan kedua, pada bulan berapa gaji Laderodo mencapai 700.000? Nah, susunan yang demikian dinamakan dengan barisan. Bilangan pertama disebut dengan suku pertama atau U1, dan bilangan kedua disebut dengan suku kedua atau U2, dan seterusnya. Suku ke N dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan UN. Untuk mengetahui pengertian suatu barisan bilangan, perhatikan contoh urutan bilangan berikut. Yang pertama yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang B, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Yang C, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang D, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang E, 3, 2, 5, 4, 7, 8, dan seterusnya. Yang F, 12, 15, 13, 18, 25, dan seterusnya. Dari contoh urutan bilangan A, B, C, dan D di atas mempunyai aturan tertentu. Misalnya pada contoh A, dengan urutan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, mempunyai aturan tentunya adalah ditambah dengan 2. Sedangkan pada contoh B, dengan urutan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya, mempunyai aturan tentunya adalah ditambah dengan 3. Urutan bilangan yang memiliki aturan tertentu disebut dengan barisan bilangan. Sedangkan urutan bilangan-bilangan pada contoh E dan F di atas tidak mempunyai aturan tertentu, sehingga bukan merupakan suatu barisan bilangan. Bentuk umum barisan bilangan dapat dinyatakan dengan U1, U2, U3, sampai dengan UN. Dengan U1 merupakan suku ke-1, U2 merupakan suku kedua, U3 merupakan suku ketiga, UN-1 merupakan suku N dikurangi 1, dan UN adalah suku ke N. Nah, di sini kita akan berbicara tentang barisan aritmatika. Perhatikan beberapa barisan bilangan berikut ini. A, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang B, 6, 7, 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Yang C, 11, 8, 5, 2, dan seterusnya. Yang D, 20, 15, 10, 5, dan seterusnya. Pada setiap barisan di atas, tampak bahwa selisih dua suku berurutan selalu tetap. Barisan bilangan yang mempunyai ciri seperti itu disebut dengan barisan aritmatika. Dan selisih dua suku berurutan itu disebut dengan beda, yang biasa dilambangkan dengan huruf B. Misalnya, yang contoh A, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, bisa kita lihat beda dari suku pertama ke suku kedua, kemudian suku kedua ke suku ketiga mempunyai beda yang sama, yaitu 2. Yang kedua, yang B, barisan bilangannya 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Itu terlihat bedanya adalah 4. Yang C adalah 11, 8, 5, 2, dan seterusnya.
bisa kita cari bedanya yaitu dengan cara mengurangi suku kedua dengan suku ke-1 dan mengurangi dengan suku ke N dikurangi dengan suku ke UN-1. Jadi di C itu terlihat bedanya yaitu -3. Begitupun dengan yang D yaitu 20, 15, 10, 5 dan seterusnya memiliki beda sama -5 antar sukunya. Suku pertama dari barisan aritmatika biasanya dilambangkan dengan huruf A. Secara umum, barisan aritmatika didefinisikan sebagai berikut. U1, U2, U3 sampai dengan UN-1 dan yang terakhir adalah UN. Disebut barisan aritmatika untuk N bilangan asli dan N lebih besar dari 1 dan berlaku B yaitu UN dikurangi dengan UN-1. Dengan U1 yaitu suku pertama, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, sampai dengan UN merupakan suku ke N. Lalu, suku ke N barisan aritmatika. Dari bentuk umum barisan aritmatika, kita tahu bahwa U1 adalah A, adalah suku pertama, dan U2 yaitu U1 ditambah beda, yang bisa kita sebut dengan A plus B. Dan suku ketiga yaitu U2 ditambah beda, jadinya A ditambah B ditambah B atau dengan A plus 2B. Dan suku keempat yaitu U3 ditambah B sama dengan A ditambah 2B tambah B atau dengan A sama dengan A ditambah 3B. Dan untuk mencari suku ke N, kita bisa menggunakan rumus A plus N-1B dengan N adalah banyak suku. N adalah anggota bilangan asli, dan A yaitu suku pertama, B adalah beda, dan UN adalah suku ke N. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan dua suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya, dan tentukan pula aturan pola umum untuk suku ke N dari barisan tersebut. Ya, yang kita jawab yang pertama, dua suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, 13, 17 adalah 21 dan 25. Kenapa? Kita tahu bahwa beda dari suku pertama ke suku kedua, ke suku ketiga, dan ke suku seterusnya itu sama, yaitu bedanya 4. Jadi, untuk menentukan dua suku berikutnya, kita bisa menambahkan dengan 17 ditambah 4, yaitu 21, dan 21 ditambah 4, yaitu dengan 25. Jadi, dua suku berikutnya yaitu 21 dan 25. Lalu, untuk menentukan pula aturan atau pola umum untuk suku ke N dari barisan tersebut, yaitu kita tahu U1 di situ yaitu 1, U2 5, U3 9, U4 13. U2 di sini kan pertama A-nya, suku pertamanya 1 ditambah dengan 4. Jadi 4 itu kan bedanya. Jadi A plus B. Lalu U3-nya, U3 9 bisa kita kita jabarkan 1, U3 sama dengan 1 plus 2B. 2 dikali B-nya kan 4, jadi 1 plus 2 kali 4 sama dengan 1 plus 8. Begitupun U4 adalah 13. U4 di sini bisa kita jabarkan dengan 1 plus 3 dikali 4, jadi U3 sama dengan 1 plus 12. Jika lihat pola atau aturan tersebut, tentu kita dapat menentukan bahwa U5 sama dengan 1 plus 4 kali 4. Lihat hubungan angka-angka yang diketik tebal, selalu ada selisih 1. Oleh karena itu, dapatlah ditentukan bahwa rumus suku ke N adalah UN sama dengan 1 plus N-1 dikali 4, atau UN sama dengan 1 plus 4N min N, atau UN sama dengan 4N min 3. Untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika, kita juga bisa menggunakan media berikut ini. Nah, begitu cara untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, selain dengan cara menggunakan rumus yang sudah ada, kita bisa menggunakan media untuk mencari suku ke N. Berikut video cara untuk menentukan
Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi barisan aritmatika menggunakan media pembelajaran kantong ajaib. Ini adalah media pembelajaran kantong ajaib. Media ini bisa digunakan untuk menentukan rumus suku ke N dan jumlah suku ke N barisan aritmatika. Ini adalah tempat bilangannya. Kantong warna biru sebagai A atau U1 dan kantong warna merah sebagai bedanya. Kita akan mengerjakan soal. Soalnya, tentukan dua suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, 13, 17 dan tentukan pula aturan atau pola umum untuk suku ke N barisan tersebut. Dalam soal ini terdapat dua penyelesaian. Yang pertama, menentukan dua suku berikutnya dari barisan 1, 5, 9, 13, 17 dan yang kedua, menentukan pula aturan pola umum untuk suku ke N barisan tersebut. Kita kerjakan yang pertama, menentukan dua suku berikutnya dari barisan tersebut. Barisannya 1, 5, 9, 13, 17. Dari sini kita cari bedanya antara U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4, U4 dengan U5. Jadi bedanya 4. Dari sini dapat kita ketahui bahwa beda dari barisan tersebut adalah 4. Jadi, dua suku berikutnya adalah 17 ditambah 4, 21, 21 ditambah 4, 25. Ini beda 4, ini juga beda 4. Dua suku berikutnya jadi 21. Selanjutnya kita akan menentukan soal yang kedua, yaitu menentukan pola umum untuk suku ke N barisan tersebut. Untuk mengerjakan soal yang kedua ini, kita menggunakan media pembelajaran kantong ajaib ini. Media pembelajaran kantong ajaib ini digunakan untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmatika dan jumlah suku ke N barisan aritmatika. Selanjutnya kita masukkan pada tempat bilangan ini sesuai dengan barisannya. Yang pertama 1, yang kedua 5, yang ketiga 9, yang keempat 13, dan yang kelima 17. Kita ambil koin yang berada di kantong untuk U1, kita masukkan ke kantong warna biru karena ini sebagai A-nya. Selanjutnya kita ambil 4 koin karena bedanya tadi 4. Kita masukkan ke kantong warna merah. Bahwa U1 adalah A, U2 A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B, dan U5 A plus 4B. Jadi pengerjaan menggunakan media pembelajaran kantong ajaib ini, kita dapat mengetahui bahwa U1 1 sama dengan A, U2 1 plus 4 sama dengan A plus B, U3 1 ditambah 4 ditambah 4
Sehingga dapat diperoleh pola umum suku ke N barisan ini adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali 4, atau UN sama dengan A plus 4 N min 4. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begitu ya untuk menentukan suku ke N menggunakan media pembelajaran. Lalu materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang jumlah N suku pertama pada deret aritmatika. Coba kalian perhatikan materi yang saya sampaikan di PowerPoint di depan. Jumlah N suku pertama deret aritmatika. Kita sudah tahu bahwa gimana sih cara menentukan suku ke N dalam barisan aritmatika. Nah, di sini kita akan menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Jika U1 plus U2 plus U3 plus sampai dengan plus UN adalah merupakan deret aritmatika, maka untuk menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dilambangkan dengan huruf Sn. Maka Sn dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N-2 dikalikan dengan A plus UN, atau dengan rumus Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A plus N-1B. Karena kita tahu bahwa rumus UN itu kan A plus N-1B. Jadi di sini kita jabarkan sehingga Sn rumusnya N/2 dikalikan 2A plus N-1B, dengan N adalah suku pertama, B beda atau selisih, UN suku ke N, dan Sn adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Hitung jumlah 20 suku pertama pada deret 9 plus 12 plus 15 plus 18 plus dan seterusnya. Jawab. Nah, di deret aritmatika kita tahu bahwa A-nya yaitu suku pertama 9. Bedanya kita bisa mengurangi suku kedua dengan suku ke-1 yaitu 3. Kita tahu beda di situ sama. Dan N-nya itu suku pertama. Jumlah suku pertama yang kita cari yaitu 20. Jadi N-nya 20. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu rumus Sn. Rumus Sn adalah N/2 2A plus N-1B. Sehingga S20 sama dengan 20 per 2 dikalikan 2, A 9 jadi plus E-nya 20 min 1 dan B-nya 3. Sehingga kita dapat 20 dibagi 2 hasilnya 10. 2 kali 9 yaitu 18. 20 dikurangi 1 adalah 19 dikali 3. Dan sama dengan 10 dikali 18 plus 19 kali 3 yaitu 57. Dan kita tambahkan 10 dikali dengan 75 yaitu 750. Jadi jumlah 20 suku pertama pada deret 9 plus 12 plus 15 plus 18 plus titik-titik adalah 750. Jadi jumlah suku pertamanya yaitu 750. Nah, jadi begitu untuk cara menentukan jumlah ke N suku pertama pada deret aritmatika. Ya, semua materi sudah Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu langsung saja akan memberikan kalian latihan soal dan kalian harus mengerjakan semuanya. Nanti Ibu akan tunjuk kalian dan kalian harus menjelaskan jawaban yang sudah kalian dapat. Latihan soal bisa kalian lihat di PPT yang Ibu tampilkan di depan. Oke, nanti saya akan tunjuk, saya berikan waktu selama 20 menit. A few minutes later. Ya, waktu pengerjaan soal sudah selesai. Ibu akan menunjukkan kalian semua untuk menjawab dan menjelaskan jawaban yang sudah kalian dapat. Nomor 1 dijawab oleh Wanda, nomor 2 dijawab oleh Yusnia, nomor 3 dijawab oleh Kofifah. Baik Wanda, tolong jelaskan jawaban kamu yang nomor 1.
Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Suku ketiga suatu deret aritmatika adalah 12 dan suku ke-8 adalah min 18. Tentukan suku pertama, suku ke-10 dan jumlah 10 suku. Nah, langsung saja penyelesaiannya. Nah, diketahui U3 atau suku ketiga yaitu 12 dan suku ke-8 yaitu min 18. Nah, yang ditanya yaitu A-nya atau suku pertama, lalu suku ke-10 dan jumlah 10 suku atau S10. Langsung saja mencari A-nya atau suku pertama. Dari suku ketiga ini itu dijadikan persamaan A ditambah 2B sama dengan 12. Yang suku ke-8 sama A 2B sama dengan min 18. Kita eliminasi dua persamaan tersebut menjadi min 5B 30, B min 6. Jadi B nya itu min 6. Lalu disubstitusikan ke persamaan yang pertama A 2B 12, A min 6 yes. Min 12 12. Jadi A nya 24. Nah, jadi sudah ketemu A nya yaitu 24. Selanjutnya yaitu mencari U10 atau suku ke-10, yaitu rumusnya A ditambah N-1 kali B. A nya tadi 24, N10 min 1 kali 6, 24 tambah 9 kali min 6, 24 ditambah min 54, yaitu hasilnya min 30. Jadi suku ke-10 ketemu 30, min 30. Selanjutnya yaitu mencari jumlah suku 10 atau ke-10, yaitu rumusnya N/2 ditambah dikali A ditambah UN. Selanjutnya ini tadi 10/2, A nya 24 ditambah U10 nya tadi yaitu min 30. 10 bagi 2 5, 24 ditambah min 30 yaitu min 6. 5 dikali min 6 sama dengan min 30. Jadi suku pertama yaitu A sama dengan 24, suku ke-10 yaitu min 30 dan jumlah 10 suku yaitu min 30. Ya, oke. Jawaban dari Wanda sangatlah bagus. Adakah yang belum paham atau yang masih bingung? Kalau tidak ada, langsung saja menjawab nomor 2 akan dijelaskan oleh Yusnia. Silakan Yusnia untuk menjelaskan jawaban yang didapat. Tentukan X dari 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah 203 sama dengan X. Jadi berdasarkan soal ini yang dicari adalah X yang merupakan jumlah dari barisan bilangan tersebut. Jadi X itu adalah Sn. Untuk mencari Sn yang pertama dilakukan yaitu menentukan A-nya, A atau suku pertama dari barisan bilangan tersebut, yaitu 7. Selanjutnya mencari bedanya. Beda oleh dari suku kedua dikurangi suku pertama, itu 11 dikurangi 7 sama
dioperasikan. Jadi N-nya adalah 50. Jadi 203 itu merupakan suku ke-50. Jadi ya kita mencari Sn. Jadi yang akan dicari yaitu jumlah dari 50 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Yang pertama ditulis yaitu rumus Sn, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A tambah U ke N. S hanya diganti 50 ditambah 50 per 2 A nya 7 tambah U ke 50 di S 50 sama dengan 50 bagi 2 25 di 7 tambah 50 nya per 3 dioperasikan. Jadi S ke 50 yaitu 5250. Nilai dari X nya sama dengan S ke 50 yaitu 5250. Baik, untuk jawaban rumusnya, apakah kalian semua masih bingung atau masih belum paham? Gak apa-apa ditanyakan. Tidak ada, langsung saja kita menjawab soal nomor 3. Siap, Bu. Soal, tentukan X dari 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah X sama dengan 165. Jawab. Diketahui dari soal ada A atau suku pertama bernilai 3, beda bernilai 3, Sn 165. Untuk mencari X, langkah pertama kita harus menemukan N atau jumlah suku pada suatu baris, yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali beda. Sn 165 sama dengan N per 2 dikali 2A3 ditambah N min 1 bedanya 3. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan dikalikan 2 sehingga menjadi 330 sama dengan N dikali 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 3 kali N 3N 3 kali min 1 yaitu min 3. Kemudian 330 sama dengan N dikali 3N ditambah 3. 330 sama dengan 3N kuadrat ditambah 3N. Kemudian kita kalikan 1/3 di ruas kiri dan kanan, menghasilkan 110 sama dengan N kuadrat ditambah N. Menjadi N kuadrat ditambah N kurangi 110 sama dengan 0. Kemudian kita mencari faktornya, sehingga menghasilkan N plus 11 dikali N min 10 sama dengan 0. Dari faktor ini dapat diketahui N sama dengan min 11 atau N sama dengan 10. N min 11 atau negatif tidak memenuhi. Kemudian
hasilnya N yaitu ada 10. Untuk mencari nilai X kita menggunakan U10 sama dengan A plus N-1 kali beda karena ada 10 suku pada barisan tersebut. U10 sama dengan A3 ditambah N-nya 10 dikurangi 1 beda 3. 3 ditambah 10 dikurangi 1 9 dikali 3. 3 ditambah 27 sama dengan 30. Sehingga U10 diketahui 30. Jadi X sama dengan 30. Yaitu X adalah suku N ke 10 pada barisan tersebut. Jawaban dari Kak Viva benar. Anak-anak semua, siapa yang di sini belum paham? Kalian sudah paham semua. Jadi latihan soal di sini sudah terjawab semua. Lalu ibu akan memberikan kesimpulan pada materi barisan dan deret aritmatika ini. Jadi untuk menentukan bagaimana sih cara menentukan suku ke N jadi barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B, dengan N merupakan banyak suku, dengan N merupakan anggota bilangan asli, A adalah suku pertama, B beda, dan UN adalah suku ke N. Lalu untuk menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama bisa menggunakan N per 2 dikalikan A plus UN, dan rumus kedua kita bisa menggunakan N per 2 dikalikan 2A plus N-1B. Baik, kalau semuanya tidak ada yang ditanyakan, saya kira materi pada pagi hari ini cukup sekian. Jika kalian mau minta PowerPoint kepada saya, nanti perwakilan satu anak bisa menemui saya. Saya kira cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Oke, jawaban dari Kofifa benar. Lalu teman-teman, kok teman-teman? Nah, baik untuk jawaban dari sekian.